Oke, selamat petang semua. Jadi apabila saya seakan-akan saya punya video tidak jelas dan suara tidak jelas ataupun lain internet saya tidak baik, bila bila baik nanti boleh tolong cakap dekat saya untuk ulang dan sebagainya lah, oke? Jadilah internet saya kurang baik di sini hujan lebat. Jadi pelajaran kita malam ini bukan bertajuk. Dia punya tajuk perumpamaan ialah bendahara yang tidak jujur. Oke, terdapat di Lukas 16 ayat 1 hingga 9. Oke, Lukas 16 ayat 1 hingga 9. Oke, Lukas 16 ayat 1 hingga 9. Kita akan baca sama-sama ayat 1 hingga 3. Mungkin saya minta Yaya boleh baca. Boleh. Oke. Boleh dengar? Boleh. Oke. Ini berkata, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, ada seorang kaya mempunyai seorang pekerja yang mengurus harta benda. Orang kaya itu diberitahu bahwa pengurus itu memboroskan uang majikannya. Lalu orang kaya itu memanggil pengurusnya dan berkata, apakah yang aku dengar tentang hidupmu? Serahkan kira-kiramu yang melengkap bagi semua hartaku, karena mulai sekarang kami berhenti menjadi pembeli. Pengurus itu berpikir, apakah harus aku lakukan? Aku akan memberhentikan kerja. Aku tidak kuat mentelepon dan aku malu meminta sedekah. Oke. Sudah kaya ya? Ya, sudah. Sudah. Oke, terima kasih. Jadi saat ini kita belajar di sini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya, oke? Kita ada orang kaya di sini dan ada seorang bendahara, oke? Pasuk bendahara ini didapati menghamburkan milik orang tua, bukan orang tua, orang kaya ini. Lepas itu dia pun mendengar berita tentang dia menghamburkan milik dia pun memanggil bendahara ini. Betul apa yang membuatnya? Lepas itu dia pun pecat bendahara yang dia interested menjaga harta miliknya. Oke, itu bagian pertama. Lepas itu ayat 4 hingga 7, mungkin saya boleh minta Sister Silio boleh baca ayat 4 hingga 7. Oke, boleh. Siapa? Oke, ayat 4 hingga 7. Ayat 4, aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Ayat 5, lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya, katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Ayat 6, jawab orang itu, 100 tempayan minyak, lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Ayat 7, kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Oke, terima kasih. Jadi di bagian kedua ini, apabila bendahara itu melihat masa depan dia tidak baik, oke, lepas itu dia pun berpikir sesuatu. Dia panggil orang yang berhutang dengan tuan dia, oke, berapakah hutangku ini? Lepas itu ada yang jawab, ini ada yang jawab 100 tempayan, semua dia letakkan ke bawah lagi. Maksudnya ada beberapa yang dihapuskan. Jadi di sini kita belajar
dia mula merancang untuk mengubah satu keadaan supaya di masa depan nanti dia tidak susah. Okay? Dia tidak susah. Sebab ayat 3, dia tahu masa depan dia susah kalau Tuhan dia tu memecat dia. Dia akan mencangkul dia, mengemis pun dia malu, dia susah. Jadi dia berpikir, apa kata saya buat? Oke, itu yang dia buat. Lepas itu di ayat 8 hingga 9, saya minta Iva baca. Ayat 8, majikan pengurus itu memuji kecerdikan pengurus yang tidak jujur ini, karena orang dunia ini lebih bijak mengurus urusan mereka daripada orang yang hidup dalam terang. Ayat 9, Yesus berkata lagi, dengarlah, gunakanlah kekayaan dunia ini untuk mendapat sahabat, supaya apabila kekayaan dunia ini lenyap, kamu akan disambut ke dalam tempat kediaman yang abadi. Oke, terima kasih. Jadi di sini kita belajar, oke? Apakah Tuhan maksudkan, adakah Tuhan Yesus maksudkan kita harus berlaku tidak jujur di dunia ini dan mendapat keselamatan? Jadi memangnya tidak. Jadi apa maksud dia sebenarnya di sini? Oke, jadi di sini kita akan belajar. Yang pertama ada Tuhan, dan yang kedua bendahara. Lepas itu yang ketiga orang-orang yang berhutang dengan Tuhan dia. Yang keempat anak-anak dunia dan anak-anak terang. Lepas itu persahabatan dengan Mammon tidak juga, supaya kita dapat menolong orang lain. Oke, itu yang kita akan bincang malam ini. Oke, kita ada 5 jenis karakter yang kita akan melihat nanti. Oke, kita pergi ke bagian yang pertama ini. Oke, kamu orang melihat ya, melihat di ayat 8 ini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang berlaku tidak jujur itu. Dia memuji perlakuan bendahara. Dia tahu tidak jujur, tapi dia memuji. Jadi sebelum saya masuk lebih dalam, Tuhan ini melambangkan Tuhan. Bendahara ini melambangkan, saya boleh katakan, orang-orang circular people. Lepas itu anak-anak terang ini adalah believer, kita yang percaya. Bukan semua ya, maksud anak-anak terang ini yang profes di dunia ini. Bukan anak-anak terang yang memang anak terang, maksud saya. Mereka yang profes saja ini. Lepas itu anak-anak dunia ini adalah orang dunia. Oke, kita akan melihat lebih dalam lagi. Oke, Yesus mengajar kepada murid dia. Kita melihat yang pertama, dan Yesus berkata kepada murid-murid. Dia mengajar murid-murid dia, kan perlakuan tidak jujur itu, tetapi cara bendahara itu ubah dia punya rancangan untuk kesenangan masa depan. Oke, itu yang sebelum saya masuk ini apa yang saya paham dan apa yang saya belajar. Oke, kita orang mulai tambah kalau ada. Oke, jadi Tuhan ini, dalam kata Tuhan, jadi dia percaya bendahara ini dapat menjaga harta milik dia. Jadi kata lain, dia memberi, ini saya paham, ini yang saya paham, dia memberi berkat. Maksud saya kan kita tahu dunia ini milik Tuhan, tetapi dia memberi dominion ini kepada Adam dan Hawa untuk mereka menjaga. Oke, ini tugas kamu memberi nama di semua Tuhan berikan. Jadi sebenarnya Tuhan yang benar, tapi Tuhan memberi seakan-akan memberi Adam dan Hawa itu menjadi steward kepada Tuhan untuk menjaga harta milik. Jadi semua dalam dunia ini bawa berkat. Jadi Tuhan ini memberi, boleh dikatakan memberkati bendahara ini dengan harta milik dia. Jadi bendahara ini mendapat berkat kah? Yang saya boleh katakan. Lepas itu dia menggunakan milik Tuhan dia itu untuk keseronokan dia diri sendiri. Saya boleh katakan begitulah, untuk keseronokan dia diri sendiri. Sebab itu mereka ada kabar-kabar tentang
bendahara ini bukan tipu, menghamburkan milik Tuhan dia. Oke, ada karat itu. Jadi kita boleh belajar bendahara itu gunakan milik harta Tuhan dia untuk kepentingan diri sendiri, saya boleh katakan. Lepas itu apabila Tuhan itu memecat bendahara itu pun merancang sesuatu. Dia kata, Pak, dia mau menghapuskan sedikit-sedikit hutang orang yang berhutang dengan Tuhan dia. Supaya dia apa? Supaya dia dapat disenangi oleh orang lain, dapat menjadi berkat untuk orang lain, supaya apabila dia susah, orang lain dapat menjemput dia. Oke, itu yang kita paham. Oke, di sini saya secara pribadi belajar, pada first place, bendahara itu sememangnya menggunakan hak Tuhan ya untuk kepentingan diri sendiri. Semasa dia tahu masa depan dia susah, dia tukarkan supaya dia dapat menjadi berkat untuk lain, supaya orang itu menerima dia. Supaya orang itu menerima dia. Jadi Tuhan itu memuji tindakan bendahara itu. Jadi kita tahu Tuhan itu ialah Tuhan. Jadi kenapa Tuhan itu memuji perkara yang tidak jujur ini? Jadi bukan itu yang Tuhan muji, tetapi cara dia ubah dia punya rancangan, cara dia merancang di masa depan nanti. Oke, di sini kita belajar berkat-berkat yang kita ada secara pribadi, kejayaan yang kita kejar, career yang kita jalan sekarang ini, bukan tujuan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi Tuhan mengajar ini supaya kita yang mempunyai terang ini menggunakan berkat ini, berkat-berkat duniawi, untuk memberkati orang lain supaya orang ini menjadi senang di masa depan. Dan di ayat yang terakhir, kamu diterima di dalam kemah itu. Oke. Itu yang pertama. Lepas itu yang kedua. Di sini dia katakan, anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Jadi anak-anak terang ini ialah orang yang percaya, ialah believers, kita yang percaya, yang profess, kan yang percaya, tapi yang pada masa yang profess ini. Kenapa anak-anaknya ini lebih cerdik, dia masukkan bendahara ini? Sebab kalau kamu orang pikir ya, kita anak-anak terang ini tahu kehidupan yang kekal. Jadi kita ada dua steward yang kita kan. Ada dua bahagian yang kita pegang, yaitu bahagian tanggung jawab di dunia dan tanggung jawab kita untuk mempersiapkan diri kita di kehidupan yang kekal nanti. Tetapi anak-anak dunia ini mempersiapkan diri mereka untuk kehidupan yang senang di masa depan. Mereka tidak tahu kehidupan yang kekal. Itu yang saya maksudkan. Jadi anak-anak dunia ini lebih cerdik. Kenapa? Sebab mereka menggunakan cara yang tidak jujur ini untuk masa depan mereka senang. Jadi mereka lebih cerdik. Jadi kalau anak-anak terang ini, kalau dia, saya boleh katakan dia cerdik ialah, ini bukan yang cerdik ya, tetapi kalau mereka anak-anak yang cerdik, mereka menggunakan berkat mereka, gunakan kekayaan duniawi mereka untuk menjadi senang kepada orang lain, supaya orang lain itu pun dapat melihat kerajaan surga. Ellen White kata kita dipanggil untuk jadi senang dengan orang lain dan Tuhan. Saya boleh katakan jadi kawan kepada dunia, supaya dunia itu senang dengan kita dan kita dapat kontribusi. Itu yang saya boleh katakan aja. Jadi kita harus memikirkan masa depan supaya kita dapat mempersiapkan diri kita. Maksud saya,
memikir masa depan seperti bendahara yang tidak jujur ini, kehidupan yang senang. Jadi kita yang tahu masa depan itu dunia ini tidak kekal, jadi kita tahu kerajaan surga akan datang yang kekal, jadi kita persiapkan diri kita, memberkati orang lain, supaya mereka senang dapat melihat kebenaran yang sudah dikatakan, dan itulah cara anak-anak terang yang persiapkan diri mereka pada saat ini. Oke, pas itu di ayat seterusnya, ini bukan perumpamaan, tetapi perkara yang kita boleh melihat. Oke, ayat 10 hingga 13. Mungkin saya minta Ryan boleh baca ayat 10 hingga 13. Alright, saya akan bacakan Lukas 16 ayat 10. Ayat 10 kan? 16 ayat 10 hingga 13. Alright, ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepada ayat Daheh? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, kerana jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi Allah dan kepada Mammon. Oke, terima kasih Ryan. Jadi ayat seterusnya kita belajar bahwa kenapa Yesus mau mengajar apa yang harus kita fokuskan sekarang ini. Oke, umat Tuhan, anak-anak terang ini tidak seharusnya mencari kesenangan dunia yang pertama. Walaupun kita dipanggil untuk menjadi bukan dipanggil, ya kita dipanggil untuk menjadi paling tinggi. Okay? Kalau kamu orang tahu, kalau kamu baca Ellen White, Tuhan, macam bunyinya? Higher among the highest is God. Plan for his children. Ya, bunyi dia begitulah. Jadi Tuhan juga memanggil kita untuk jadi tinggi ini supaya kita dapat menggunakan benda itu untuk membawa orang lain lebih dekat dengan Tuhan. Sebab kita tahu dunia ini bukan dunia kita, dunia di masa depan nanti adalah dunia kita. Jadi apabila kita pada masa sama mau pergi kerja dunia, sebab dunia ini best dengan banyak kekayaan, pada masa sama juga pergi surga. Jadi dua-dua itu tidak dapat berjalan sekaligus sama. Sebab itu dia dikatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kamu mencari dunia, kamu semakin rasakan kamu dipuas dengan benda yang dapat dilihat, bukan benda yang tidak dapat dilihat. Oke, jadi haruslah kita pikir bahwa benda yang dapat dilihat itu, apa yang dunia melihat ini, kita dapat gunakan supaya mereka juga dapat melihat benda yang kekal. Oke, jadi ada soalan setakat ini dan penambahan dari yang lain. Oke, saya buka sekarang ini sebelum saya buat kesimpulan. Ya, Evian, ada? Yang lain juga ada? Soalan masuk di dalam PM, tapi Malaysia selepas kesimpulan rasanya saya pergi. Apa dengar? Mana tanya? Teruskan.
Saya akan kongsikan soalan itu selepas selesai pelajaran. Oh, selesai. Oke. Oke. Jadi itu yang saya dapat bagi ya. Itu yang saya dapat bagi. Jadi saat ini mungkin Remy ada penambahan. Kamu ingin buat kesimpulan tadi kan? Ya, Kamu boleh teruskan dulu. dapat dengar saya. Dapat. Kami dapat dengar suara kamu. Kamu boleh lanjutkan kesimpulan kamu. Nanti saya tambah. Ini connection-nya stable. Apa kamu cakap tadi, Remy? Saya akan menambah selepas selesai Oke. perkongsiannya. Oke. Jadi di sini secara kesimpulannya saya percaya ada kehidupan yang kekal akan datang. Maksud saya kehidupan kekal sudah berlaku sekarang. Maksud saya ialah kita yang mempersiapkan diri kita nih. Jadi saat kita masih ada peluang, kita harus melihat bukan saat inilah dan selamanya, selama kita hidup, kita harus melihat masa depan, yaitu masa beyond kita punya destination di dunia ini, maksudnya kehidupan yang kekal. Jadi anak-anak terang ini bukan menjadi seperti dunia, apa yang dunia kejar, ikut-ikut, tidak. Tapi ikut dunia ini menjadi tinggi dan dapat membawa mereka. Kamu tahu, saya pernah rasakan apabila seseorang itu, ada dua individu, seorang yang pandai, seorang yang kurang pandai, saya boleh katakan. Mereka berdua mengajar topik subjek yang sama lah, mungkin matematik, mungkin belajar matrix macam tu. Mereka mengajar matrix. Jadi satu ini pandai, satu ini tidak pandai. Jadi mana satu orang lebih percaya? Jadi sememangnya yang lebih percaya. Jadi kalau kita kita dipanggil untuk menjadi tinggi supaya orang lain juga bukan kita yang membawa orang lain, tetapi orang yang datang kepada kita, itu yang saya maksudkan. Jadi bagi kita yang mungkin di antara kita baru dengar kehidupan kekal, mungkin inilah dia. Jadi kita dipanggil untuk melihat masa depan dan maksud saya masa depan yang kekal itu, dan akan ini untuk jadi berkat untuk orang. Itu saya rasa saya boleh simpulkan lah. Ya. Oke. Saat ini Adam sudah